Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Para pendengar yang budiman, tiada henti-hentinya kita bersyukur dan berzikir kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beserta salam kita selalu doakan agar disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, para kerabat dan para tabi'in. Semoga Allah memberikan karunia yang melimpah kepada para aulia, para anbiya, para syuhada, para ulama dan para salihin. Dan semoga Allah memberikan karunia hidayah yang tiada henti-hentinya kepada kita. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini, semoga Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Dan apabila ada di antara kita anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Dan seandainya ada di antara kita anggota keluarga, saudara maupun anggota sahabat-sahabat kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah, mari kita mulai pengajian pada malam yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin serta para pendengar yang berbahagia, materi pengajian kita malam ini adalah ilmu tauhid, di mana pembahasan kita sudah sampai pada bagian akhir dari hal-hal yang merusak iman. Jadi hal-hal yang merusak iman kita ulang sekali lagi sebelum kita lanjutkan kepada bagian pelajaran selanjutnya. Yang pertama adalah kufur atau ingkar. Yang kedua adalah syirik. Kemudian yang ketiga adalah sihir. Ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, maaf, yang ketiga nifak atau kemunafikan, dan yang keempat sihir. Ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, kita buka bab baru, yaitu hubungan iman Islami dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bab ini kita temukan di dalam kitab-kitab yang ditulis belakangan ini, kitab-kitab yang relatif baru atau buku-buku yang baru diterbitkan. Dalam kitab-kitab para ulama masa lalu, masalah ini tidak banyak dibahas. Barangkali yang ada dalam bahasan-bahasan kitab-kitab lama adalah hubungan iman dengan akal, hubungan iman dengan logika, dan itu sudah pernah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Ilmu pengetahuan yang berkembang akhir-akhir ini memperlihatkan cirinya yang khas, yaitu ciri positivistik. Positivistik adalah melihat sesuatu itu secara pasti pada hal-hal yang teramati, yang terukur, yang nampak, yang ada, dengan mengabaikan sesuatu yang berada di balik sesuatu yang ada itu. Ilmu pengetahuan sekarang ketika melihat manusia itu adalah sesosok
yang memiliki jasadnya, dimensi jasmani yang ada kelebihan dan kekurangannya, ada hal-hal tertentu berupa kecacatan atau aib, ada sakitnya, ada sehatnya, dan sebagainya. Ketika manusia mengalami kematian, maka ilmu pengetahuan sekarang mengatakan ada sesuatu yang tidak utuh pada tubuh seseorang. Ada sesuatu yang terputus atau hilang dari fungsi-fungsi yang ada di dalam organ tubuh manusia. Misalnya, kenapa orang meninggal? Dijawab oleh ilmu pengetahuan modern sekarang ini, karena jantungnya tidak berfungsi lagi. Ketika seseorang meninggal, misalnya ketika darah tidak cukup lagi, atau banyak lagi alasan-alasan lain. Ini ciri ilmu pengetahuan sekarang. Pemahaman ketika melihat sesuatu hanya terbatas pada yang nampak secara kasat mata, atau maksimal adalah segala sesuatu yang bisa diuji secara menggunakan alat-alat tertentu. Mereka percaya kepada adanya makhluk halus dalam bentuk kuman yang sangat kecil. Kenapa percaya? Nah, bisa diamati walaupun tidak dengan mata kepala, tapi bisa diamati dengan menggunakan alat-alat tertentu seperti mikroskop. Mereka percaya bahwa manusia memiliki jiwa, walaupun tidak teramati dengan alat tertentu, tetapi bisa dilihat fenomenanya. Ada akibat-akibat tertentu yang ditimbulkan oleh keberadaan jiwa. Tetapi karena ilmu pengetahuan ini hanya melihat pada sesuatu yang ada atau pada sesuatu yang menyebabkan adanya fenomena, maka banyak sisi dari ajaran agama, banyak bagian dari ajaran keimanan tidak diakui oleh ilmu pengetahuan modern ini. Misalnya ketika kita membicarakan tentang persoalan-persoalan gaib, persoalan hari akhirat, persoalan surga dan neraka, persoalan alam barzah, persoalan takdir manusia, dan banyak lagi persoalan-persoalan lain yang tidak teramati oleh ilmu pengetahuan tersebut, dianggap tidak ada. Hadirin kaum muslimin dan para pendengar yang berbahagia, pada dasarnya iman Islami, ajaran Islam itu tidak pernah menentang perkembangan ilmu pengetahuan. Agama Islam tidak seperti agama-agama yang lain yang mengajarkan doktrin ketika ilmu pengetahuan bertentangan dengan ajaran agamanya, maka diklaim sebagai sesuatu yang bersifat kufur, kekafiran, keingkaran, kemurtadan, dan sebagainya. Misalnya kita lihat di dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, betapa para ahli, para ilmuwan yang memiliki perbedaan pendapat atau yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kalangan agamawan dari agama tertentu, ada yang dihukum mati, ada yang dipancung, ada yang dibakar, dimusnahkan, dan berbagai macam lain. Kita mengenal misalnya Copernicus, Galileo Galilei, John Hus, dan beberapa nama lainnya. Kenapa? Karena mereka adalah para ilmuwan yang di dalam penyelidikannya menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan oleh agama yang dianut oleh mereka waktu itu, sehingga dipandang orang ini dapat mengakibatkan kekufuran, dapat menyebabkan orang lain kafir, dapat menyebabkan orang lain murtad, karena itu harus dikohdaku. Islam tidak demikian. Agama Islam yang kita anut ini adalah agama yang memberi peluang yang sangat besar bagi perkembangan pemikiran, logika, ilmu pengetahuan, akal, dan sebagainya. Sebesar apapun, setinggi apapun, sehebat apapun seseorang mengembangkan ilmu pengetahuannya, tidak akan pernah berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan di dalam agama Islam. Ini bukan berapologi, bukan membela diri karena kita nyawa agama Islam lalu dah bela-bela agama roh, bukan itu. Tetapi sejarah telah membuktikan
bahwa di mana Islam mencapai kehebatan kekuasaan yang sangat luar biasa, di situ ilmu pengetahuan berkembang sangat leluasa. Kita ingat ada beberapa catatan di dalam sejarah yang memperlihatkan kemajuan kekuasaan mulai dari persoalan politik, kemiliteran dan sebagainya dalam sejarah Islam. Islam di Baghdad, di bawah dinasti Abbasiyah atau di bawah kekuasaan Bani Abbas. Bagaimana Islam sangat luar biasa kekuatan dan kekuasaannya tak tertandingi oleh kekuatan-kekuatan lain di masa itu dalam berbagai bidang. Di situ, di masa-masa itu, ilmu pengetahuan diberikan kesempatan untuk berkembang secara luar biasa. Lahir para ilmuwan hebat, lahir para filosof-filosof yang sangat handal, yang pikiran-pikiran mereka, yang teori-teori yang mereka tuliskan, yang buku-buku, karya-karya yang mereka buat sejak masa itu sampai sekarang masih dibaca orang. Masih kita baca hingga saat ini. Ini begitu pula ketika Islam berkembang di Spanyol, di Andalusia, di Eropa. Di situ juga waktu itu Islam menjadi kekuatan yang tak tertandingi di Eropa. 7 abad, 700 tahun. Kan 700 tahun Islam berkuasa di sana. Umat Islam sangat hebat di Spanyol. Dan akses untuk perkembangan ilmu pengetahuan juga dibuka lebar-lebar. Tidak pernah dihalang, tidak pernah dituduh ada seorang ilmuwan misalnya dituduh telah murtad. Tidak ada. Dituduh telah kafir, dipancung, tidak ada. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah Islam. Bukankah sejarah tidak pernah berbohong? Ini berbeda dengan apa yang terjadi di dalam agama lain. Ya kan ya urusan ya cok ya ya cukeh agama agok. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah untuk memperlihatkan betapa agama Islam ini pada prinsipnya tidak pernah menghalang-halangi kemajuan ilmu pengetahuan. Di Aceh juga demikian. Negeri kita ini, wilayah kita, daerah kalau sekarang ini, daerah kita ini dulu juga menjadi pusat perkembangan Islam yang sangat kuat. Imperium besar, di mana kekuasaannya tidak hanya di Aceh yang sekarang, tetapi sampai keluar Pulau Sumatera, sampai ke luar negeri kalau sekarang, keluar negeri dalam batas-batas geografi saat ini, sampai ke Semenanjung Melayu. Dan pada masa itu juga bagaimana orang-orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan dapat beraktivitas secara leluasa, tidak pernah ada larangan dari para raja. Dan kita juga tidak temukan sedikit pun di dalam sejarah ada ilmuwan misalnya yang dihukum, yang dipancung, yang diusir, yang di macam-macam. Karena atau yang disebabkan oleh pikirannya tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Ada memang, kalau kita lacak secara halus, ada memang konflik-konflik tertentu di masa itu. Di dalam sejarah Islam di Baghdad juga ada, di Spanyol juga barangkali ada. Ada konflik-konflik kecil yang menyebabkan misalnya ada ulama dipenjara, dihukum, tetapi itu lebih dikarenakan oleh faktor-faktor politik, bukan karena pemikirannya, bukan karena aktivitas ilmiah yang dilakukannya. Pertanyaan kita adalah mengapa demikian? Karena seperti yang kita katakan tadi, bahwa iman Islami, keyakinan yang kita anut, akidah yang menjadi fondasi keyakinan kita, tidak pernah melarang menggunakan akal. Tidak pernah melarang manusia menggunakan akalnya, logikanya, indranya, perasaannya untuk keperluan menalar, menelaah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak pernah dilarang. Dalam hal-hal tertentu malah ajaran Islam menyuruh umatnya untuk berfikir tentang alam semesta dalam bahasa yang lebih sederhana, untuk
menggunakan logikanya, untuk menggunakan akalnya, menggunakan indranya, atau lebih tegas lagi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi hubungan iman dengan ilmu pada tataran yang pertama adalah bahwa Islam atau iman Islami tidak pernah menghalang atau melarang perkembangan ilmu pengetahuan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan akan senantiasa seiring sejalan dengan keyakinan yang ada di dalam agama. Lantas muncul pertanyaan seperti pengantar kita tadi. Kenapa ada kesan akhir-akhir ini misalnya seakan-akan ilmu pengetahuan dalam berbagai sudut pandang tertentu berbenturan dengan agama? Jawabannya, karena ilmu pengetahuan yang berkembang akhir-akhir ini hanya menonjolkan salah satu aspek dari pemikiran manusia dengan mengabaikan aspek-aspek yang lain. Apa penonjolannya? Itu tadi, doktrin positivisme. Keyakinan yang diajarkan melalui ilmu bahwa yang benar itu adalah apa yang nampak, apa yang terukur, apa yang teramati. Di luar itu diabaikan kebenarannya. Jadi ini bukan karena iman Islami bertentangan dengan ilmu atau ilmu itu bertentangan dengan iman, tetapi ilmu itu berkembang secara timpang, tidak lengkap. Kalau ada muncul ilmuwan misalnya menentang kebenaran ajaran agama, bukan karena keilmuan yang dia miliki itu yang mengajarkan dia atau yang menyebabkan dia bertentangan dengan agama, tetapi karena keterbatasan ilmunya lah yang membuat dia pici dan berpikiran sempit, berwawasan sempit, sehingga tidak dapat melihat sesuatu secara utuh. Ini semua ilmu, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak hanya ilmu pasti, ilmu alam, tetapi juga ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan semua ilmu-ilmu yang lain yang dikembangkan sekarang. Semuanya dalam hukum. Contoh, bagaimana positivisme ilmu memasuki wilayah hukum, lalu menjadi ilmu hukum yang positif. Seseorang baru dikatakan taat kepada hukum apabila dia melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau belum ada undang-undang, buat dulu undang-undangnya. Seseorang yang katakanlah ingin menjadi warga negara yang baik menurut ajaran positivisme hukum adalah orang yang taat kepada aturan-aturan yang ada. Tidak ada alasan. Misalnya seseorang ketika tidak taat kepada aturan yang ada atau melanggar aturan itu tetap dianggap sebagai warga negara yang tidak baik. Kalau umpamanya ada orang tertentu membuat peraturan yang peraturan itu belum sempat dikaji secara baik, tapi karena ada kepentingan orang-orang yang membuat peraturan terus didesak supaya peraturan itu ditetapkan dan diberlakukan, lalu cepat sekali diberlakukan. Begitu diberlakukan agak lama sedikit, orang bertanya-tanya, kenapa ada aturan yang aneh tapi nyata? Ada gaji besar luar biasa, ada rapel puluhan bahkan ratusan juta. Nah, pada saat ini diperbincangkan, maka ilmu hukum yang positivis itu mengatakan bahwa kami bertindak sesuai hukum. Yang demon, yang menolak itu tidak taat aturan, karena ini sudah ada aturannya, sudah ada payung hukumnya. Yang paling taat saat ini adalah yang menerima gaji ratusan juta itu. Sedangkan orang-orang yang memiliki hati nurani bersih, orang-orang yang mempersoalkan kenapa rapelan gaji terlalu banyak itu dianggap orang tidak taat hukum. Ini pelanggar ini. Ini dia positivisme ilmu hukum. Maka syariat Islam, ya kembali kita ke sini. Kan kita baca di koran-koran, di TV, di mana-mana di Aceh ini, digugat habis-habisan. Kenapa? Karena aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam telah memasuki wilayah privat, wilayah perseorangan.
Padahal hukum seharusnya berbicara pada wilayah publik. Itu ajaran positivisme hukum. Kalau dikatakan bahwa hukum hanya berbicara pada persoalan-persoalan publik, pada persoalan-persoalan kebersamaan, bagaimana dengan kehidupan perorangan? Apakah itu tidak ada hukumnya? Tidak, katanya. Kalau dia sendiri tidak mengganggu urusan lain, dia boleh melakukan apapun sendirinya. Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara wilayah privat dengan wilayah publik. Seseorang tetap dikatakan melanggar hukum walaupun dia sendiri. Di situ, jak kedelang glegro-gro tidur meloni na lompat-lompat kun punggala, tetap dianggap tidak taat menurut Islam walaupun sendirian. Positivisme hukum mengatakan tidak. Masalah-masalah yang terkait dengan privat itu tidak menjadi objek hukum. Memaksa orang mengenakan busana muslimah, memaksa istilahnya. Memaksa orang tidak boleh cewek-cewekan. Ya, Mbak. Itu dikatakan wilayah privat. Memaksa orang untuk salat Jumat itu dikatakan privat. Memasang syiar-syiar Islam dalam bentuk tulisan Arab, misalnya nama toko, itu privat. Itu yang digugat sekarang. Kenapa gugatan itu? Bukan karena ajaran Islam yang keliru, bukan karena ilmu yang keliru. Yang keliru adalah keterbatasan wawasan yang dimiliki oleh orang itu. Nyoki banda baca tulisan dari belahunun belahwi. Biasa dari belahwi belahunun ya mono. Nyo belahunun belahwi. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu tadi baik dah ulang le. Pandang antena. Yang kedua, orang yang tidak hidup dalam perjalanan sejarah. Orang itu mengira dirinya hidup lahir kemarin dan hidup hari ini toh. Semoga KB. Ya tidak mengira bahwa sejarah telah sangat panjang, di mana masa lalu orang-orang yang hidup di daerah ini atau di wilayah ini atau di Nanggro ini adalah orang-orang yang menggunakan tulisan seperti itu. Dan itu adalah salah satu cambuk memotivasi kebanggaan masa lalu untuk memunculkan semangat dalam merabut masa depan. Sejarah itu membuat kita arif, mengajarkan kearifan kepada kita bagaimana sehebat apa, sejauh mana capaian-capaian yang telah diperoleh oleh masa lalu bangsa kita, masyarakat kita, umat kita. Kita memang tidak mengulangi masa lalu, tetapi muncul pertanyaan di dalam diri kita, kalau dulu bisa, kenapa kita sekarang tidak? Bukankah orang dulu dengan orang sekarang makan juga sama? Tidurnya juga sama, tidak begitu banyak. Bahkan pengen behjai urun nyino daripada urun nyamun. Kenapa masa dulu yang memiliki keterbatasan dalam segala persoalan tetapi mereka ternyata bisa mencapai kemajuan yang sangat hebat? Itu sebenarnya ingin dipesankan oleh syiar. Orang yang suka sekali mengkritik tulisan Arab Jawi itu, ketika datang ke museum nggak bisa baca memang dia. Mungkin karena anjuk baca betul lagu, kan sering begitu. Muembal nyotalu salah wasit. Bah anjuk baca yang salah. Nak perlu tanya. Bahkan anjuk ilungnya bah. Untunglah kita. Anak-anak muda kita sekarang diperkenalkan kembali bagaimana struktur tulisan Arab Jawi itu. Dibiasakan, ditradisikan, ditulis di mana-mana. Entah besok, entah lusa datang ke Inggris, datang ke mana-mana, ke negara-negara lain, ketemu dengan surat rajanya dulu. Minimal bisa baca. Nyuna surat sultan sekarang udah baca home. Sadaqallahul azim juga lama betul bukan sadaqallahul azim. Surat sultan roh dah udah baca. Betapa bodohnya kita. Iwa pak hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kembali kita ke inti persoalan atau inti kajian kita pada bahagia ini adalah bahwa keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang akibat dari penjajahan ilmu dalam bahasa kasar, lalu membuat seseorang pici pada saat melihat sesuatu yang lebih longgar dan luas. Apa yang dimaksud dengan penjajahan ilmu? Penjajahan ilmu dalam bentuk positivisme tadi, dalam bentuk mekanistik kalau dalam bahasa fisikanya. Segala sesuatu itu diukur secara mekanis, tidak dilihat aspek-aspek lain. Dengan menggunakan logika sebab akibat secara kaku dan mati, lalu orang tidak bisa berpikir jernih lagi, lalu
memutuskan persoalan atau membuat kesimpulan-kesimpulan dan keputusan-keputusan sesuai dengan logika-logika yang terbatas seperti itu. Kenapa orang tidak patuh misalnya? Lalu dicari jawabannya. Biasanya penyebabnya tunggal. Karena sebab akibat. Kenapa seorang sakit? Jawabannya satu saja, utuh. Kenapa seorang sakit? Karena ada bagian-bagian tertentu di dalam tubuhnya yang tidak seimbang. Kenapa seorang mati? Ada bagian-bagian tertentu dalam tubuhnya yang tidak berfungsi. Habis. Selesai persoalan. Kenapa misalnya ada upaya tertentu melestarikan, misalnya ada adat atau ada budaya, ada kebiasaan, ada tradisi tertentu, diupayakan pelestariannya. Kenapa itu dilakukan? Orang kadang-kadang mengatakan kepunya lomnya dah jamun yang tinggal juga deh, nggak usah lagi, nggak perlu lagi. Begitu sudah dikatakan itu adalah bagian dari masa lalu, buang saja jauh-jauh, kita ambil masa depan saja. Bahwa mewarisi, memelihara, melestarikan bagian-bagian tradisi dari masa lalu, itu tidak hanya membuat kita membanggakan diri dengan masa lalu, bukan hanya untuk membuat, menciptakan kebanggaan dengan masa lalu, tetapi ada hal lain di sana yang lebih penting, yang memiliki nilai tertentu bagi kehidupan manusia. Apakah itu? Itulah yang kita sebutkan agar kita tidak terfokus kepada hanya apa yang ada di depan mata. Kalau umpamanya tradisi sekarang, kebiasaan sekarang dalam satu bentuk tertentu, katakanlah cara berpakaian dalam satu bentuk tertentu, kita tetap menghargai atau mewariskan, melestarikan bentuk-bentuk pakaian yang lain, minimal dimuseumkan, supaya kita tidak pici untuk mengatakan bahwa inilah pakaian yang paling benar. Saya sering katakan di sini di kampus, gara-gara nggak ada dasi, saya pernah nggak boleh menguji. Kenapa? Karena kebanggaan dengan model pakaian tertentu. Nyudah masuk pakaian lagi nyoba, oh yang kuno ya, ambek pakai pakaiannya itu. Nyudah masuk pakaian tertentu misalnya, nyampe tamang ngono. Ya ada tuh sepatu ngengkawuh begap udah nyah tamang laruangnya. Kepicikan dengan satu model, kepicikan dengan satu tren. Lalu tidak memberikan penghargaan kepada ada variasi, ada keberagaman di dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan juga demikian, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bahwa ketika seseorang membatasi alur berpikir tertentu, cara menalar dengan model tertentu, tidak memberikan keleluasaan dengan pola-pola penalaran yang lain, maka itu penjajahan ilmu pengetahuan. Saya berandai-andai, andai kata positivisme hukum sangat kuat menguasai masyarakat kita, mungkin kita akan mengatakan Indonesia sesungguhnya, merdekanya Indonesia ini, merdekanya Indonesia ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada peraturan perundang-undangan, karena Indonesia pada dasarnya di bawah pemerintahan Belanda. Lalu muncul pemberontak-pemberontak Indonesia memerdekakan diri. Nyan mandum separatis, timbak atau hempah. Seharusnya orang Belanda menghukum mereka semua, menjebloskan ke penjara, dan negara ini tidak sah, tidak legal. Kenapa? Karena bagian dari pemerintah Belanda waktu itu. Nyancok Indonesia. Demikian pula dengan persoalan-persoalan lain di dalam hukum. Kalau harus positivisme semua, kalau harus seperti itu, akan mengatakan syariat Islam tidak leluasa, syariat Islam tidak bisa menjawab tantangan zaman, syariat Islam macam-macam. Lalu muncul gugatan, syariat Islam tidak demokratis, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak lagi muncul istilah-istilah lain. Yang lucu, yang digugat kanun, yang menggugatnya juga nggak tahu apa itu kanun. Padahal kanun itu produk dari syariat, bukan produk dari syariat, produk dari fikih, dari proses tafakuh yang disebut dengan taknin.
yang apabila diskemakan di dalam syariat letaknya paling ujung, ujung dah gede. Bukan harga mati. Bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kesimpulan kita adalah bahwa Islam tidak pernah menghalang-halangi perkembangan ilmu selama perkembangan ilmu itu berjalan secara holistik, secara menyeluruh, secara komprehensif, lalu dikembangkan oleh orang-orang yang memiliki antino yang panjang. Tetapi Islam memang menentang atau katakanlah bertentangan dengan ilmu yang dikembangkan secara pici, yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang pici. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.